Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mantra tajam Huang Yi dan suara bernada rendah mempertahankan ritme yang sama, tetapi isi nyanyian mereka benar-benar berbeda. Mendengar dua nyanyian ini pada saat yang sama, Long Hao Chen terganggu. Menghindari melewati dua earth walls besar, dia bisa melihat sekilas pemandangan di sisi lain. Kompor spiritual elemen tanah. Setelah melihat sosok kecil di bahu Huang Yi, Long Hao Chen langsung terperangah. Jenis tungku spiritual yang paling praktis untuk seorang penyihir adalah tungku spiritual elemental. Setiap elemen sihir bisa membuat kompor spiritual. Setelah tungku spiritual elemental diperoleh, tungku spiritual jenis ini benar-benar bisa berubah menjadi peri kecil yang bisa membantu pasangan mereka dalam pertempuran. Kompor spiritual elemental biasanya dapat berevolusi hingga 3 kali, dan kompor spiritual elemental tingkat pertama dapat berevolusi 4 kali. Satu-satunya jenis kompor spiritual elemental yang berguna bagi seorang ksatria adalah kompor spiritual elemental ringan. Kekuatan peri elemental terkait erat dengan kekuatan pemiliknya. Memiliki satu pada dasarnya seperti memiliki orang lain untuk melakukan mantra untuk Anda, tetapi juga menghabiskan energi spiritual pemiliknya. Sederhananya, peri elemental bisa menghabiskan energi spiritual pemiliknya untuk menggunakan sihir, membantu tuannya dalam menyerang atau bertahan. Dengan evolusi peri elemental, aset terbesar mereka adalah memperkuat kekuatan sihir tuannya dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Penyihir yang memiliki kompor spiritual elemental pada dasarnya seperti ksatria penjaga yang memiliki kompor saint spiritual, disambut oleh tim manapun. Meskipun kompor spiritual elemental Huang Yi berada pada level terendah, kepraktisannya dalam pertempuran sudah sangat besar. Semua sihir yang dia tahu, peri elemen ini juga tahu. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda, karena begitu kedua kekuatan magis keluar, dia tidak akan memiliki peluang lagi untuk menang. Long Hao Chen bergegas maju, tidak lagi bergerak di sekitar dinding tanah, dengan berani mengaktifkan pengisian. Dengan pedang api di tangan kanannya, warna emas kemerahan yang menyerupai matahari bersinar. Serangan matahari bersinar. Bang! Sebuah earth wall jatuh di hadapan Shining Solar Strike yang perkasa, dan Charge tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, mempercepat lurus ke arah lawan. Energi spiritual cair membuat Shining Solar Strike jauh lebih unggul dari sebelumnya. Tembok bumi adalah mantra pada langkah keempat, dan serangan matahari bersinar adalah kemampuan serangan langkah keempat terkuat seorang ksatria, jadi serangan dan pertahanan hanya saling melawan. Menghadapi percepatan tiba-tiba Long Hao Chen, Huang Yi tidak goyah sedikit pun. Satu tembok bumi, demi satu didirikan di depan Long Hao Chen, memperlambat kemajuannya. Pemogokan surya bersinar terus-menerus diaktifkan oleh Long Hao Chen. Menurut kekuatan tubuhnya saat ini, jika Huang Yi dan kekuatan peri elemen buminya benar-benar dilepaskan, kekalahan sudah pasti. Ledakan hebat terdengar saat tembok bumi, satu demi satu hancur. Long Hao Chen dengan kuat maju, selalu merayap ke depan untuk menutup celah. Merasakan kekuatan serangan matahari cemerlang ini, semua pesaing dari kelompok ketiga, termasuk Huang Yi, benar-benar tercengang. Serangan matahari cemerlang ini, apakah itu benar-benar digunakan oleh ksatria penjaga? Dia adalah satu-satunya ksatria dari kelompok ini, jadi tentu saja, tidak ada orang lain di sini yang tahu bahwa dia adalah penjaga dan ksatria pembalasan. Dalam sekejap, jarak mereka sudah mendekati 20 meter, hanya sedikit lagi dan serangan jarak jauh Long Hao Chen akan memiliki target. Namun, pada saat ini, mantra tenang peri elemen bumi terhenti dan lingkaran kuning besar muncul di samping Huang Yi. Pemanggilan tipe sihir elemen. Long Hao Chen terkejut dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Tanah berpasir yang mengelilingi tanah maju dengan kecepatan yang menakjubkan menuju lingkaran emas itu saat tubuh besar setinggi 4 meter naik dari tanah. Tubuh tebal ini melemparkan dirinya langsung ke Long Hao Chen. Itu adalah raksasa bumi, mantra pemanggilan elemen. Dalam mantra kontrol dari langkah kelima, itu bisa disebut keberadaan puncak. Tidak heran jika waktu nyanyian yang dibutuhkan begitu lama. Pada saat mantra ini selesai,
wajah Huang Yi menjadi agak pucat. Jelas, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Peri elemental di bahunya berhenti melantunkan mantra, dan tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning kecoklatan, menyelimuti Huang Yi di dalam, bertujuan untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya yang telah habis. Polimerisasi spiritual, kemampuan bawaan yang dimiliki oleh peri elemental. Mengandalkan afinitas elemen dan kemampuan bantuannya yang penting, itu membantu mengisi kembali energi spiritual tuannya dengan meningkatkan kecepatan penyerapan esensi magis di sekitarnya. Raksasa bumi yang dihadapi Long Hao Chen sejujurnya sama sekali tidak menakutkan atau sulit untuk ditangani seperti Raja Kerangka malam sebelumnya. Namun, kekuatan pertahanannya sebenarnya bahkan lebih besar daripada Raja Kerangka, dan selain itu tidak lemah terhadap atribut cahaya. Juga, Long Hao Chen saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Dentang. Menempatkan perisainya secara horizontal, dia menggunakan Divine Obstruction. Sama seperti itu, raksasa itu ditolak, dan tubuh Long Hao Chen menjadi tertutup oleh cahaya Bright Vengeance. Kaki kirinya melangkah maju, pedang apinya langsung meletus. Duri ringan, dipenuhi dengan pancaran warna emas merah yang kaya, bilah cahaya yang sangat besar terbentuk, dengan ganas berbenturan dengan tubuh raksasa bumi ini. Long Hao Chen bergerak sangat cepat, dan dengan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, dia tiba-tiba melompat. Light Tone ini tidak hanya kuat, ujungnya juga sangat tajam. Potongan bersih langsung muncul di tubuh raksasa bumi. Namun, wajah Long Hao Chen menunjukkan beberapa perubahan, melihat efek ini. Light Tone meninggalkan luka besar di seluruh bahunya. Namun, potongan yang sepertinya telah benar-benar menghancurkan bagian raksasa ini sebenarnya hanya sedalam 1 inci. Untuk raksasa dengan ketinggian 4 meter dengan tubuh yang sangat tebal, itu hampir tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, bagaimana raksasa bumi, yang merupakan mantra kontrol bumi paling tangguh dari langkah kelima, bisa begitu sederhana. Di atas kedua kakinya, cahaya berwarna kuning kecoklatan muncul, menyerap esensi bumi di sekitarnya untuk melengkapi tubuhnya. Sama seperti itu, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, dan dalam sekejap, itu telah menghilang hampir seluruhnya. Di antara semua raksasa unsur yang bisa dipanggil, raksasa bumi adalah yang terbaik dalam hal pertahanan. Saat pupilnya tiba-tiba menyusut, Long Hao Chen membuat resolusi tegas. Dia yakin bahwa jika dia dalam kondisi prima, dia bisa menggunakan tekniknya untuk secara bertahap menghancurkan raksasa bumi ini. Namun, karena energi spiritual internalnya terbatas, dia tidak punya banyak waktu lagi. Huang Yi berdiri di samping, memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Selama raksasa bumi bisa memberinya waktu, memungkinkan Huang Yi memulihkan energi spiritualnya ke kondisi puncaknya, pertempuran ini tidak perlu berlangsung lebih lama lagi. Long Hao Chen saat ini bisa merasakan bahwa tubuhnya memiliki kurang dari setengah energi spiritual yang tersisa. Meskipun itu adalah energi spiritual cair, tidak mungkin itu bisa bertahan terlalu lama. Sayang sekali, Long Hao Chen melihat perisai radian di tangan kirinya, dan meletakkannya di tengah tubuhnya, dia dengan kejam memotong pedang apinya ke tinju raksasa bumi ini. Suara bergema-bergema dari tubuh raksasa bumi ini. Meskipun tubuhnya hampir setebal baja, Long Hao Chen mengandalkan kekuatan yang dilepaskan oleh pantulan untuk mengisi daya dalam mode all-in, pedang api dengan kejam memotong kepala raksasa bumi. Kekuatan pertahanan raksasa bumi ini hebat, tetapi gerakannya relatif lambat. Pedang api langsung meninggalkan bekas yang dalam di kepalanya. Segera mengikuti, semua pesaing bisa melihat pemandangan yang menakjubkan muncul. Long Hao Chen masih di udara, perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan saat seluruh tubuhnya tak henti-hentinya membombardir raksasa bumi dengan serangan saat berputar. Kecemerlangan berwarna emas merah yang mencolok dipancarkan, saat dia terus menyerang tubuh raksasa bumi ini, seperti penggiling daging. Mengutuk pedang berputar kemampuan ofensif paling kuat yang diciptakan oleh Long Xingyu. Esensi, mengutuk Revolving Sword, adalah meminjam kekuatan untuk menciptakan peluang. Dari satu sudut pandang,
Itu agak mirip dengan storing power, kecuali fakta bahwa amplifikasinya bahkan lebih besar dari storing power. Serangan yang tegas dan pantang menyerah, tetapi tidak cocok untuk melawan lawan yang cepat. Itu karena jika tidak bisa terus menyerang lawan, tidak mungkin daya tembaknya terakumulasi. Jelas, raksasa bumi tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pedang bergulir mengutuk ini. Bahkan dengan kekuatan Yang Wenzhou, ketika seseorang tersentuh oleh pedang berputar mengutuk ini, dia tidak akan punya waktu untuk menyingkir agar tidak terjebak dalam serangan terus-menerus, dan hanya akan mampu menghadapinya secara langsung. Seluruh penonton menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Long Hao Chen berputar di udara, tampak seolah-olah dia menggunakan sabit kematian untuk menelan tubuh raksasa bumi tanpa henti. Raksasa bumi itu hanya bisa dengan canggung mencoba melakukan serangan balik tanpa hasil, tetapi itu hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi Long Hao Chen untuk memperkuat serangannya. Batuan terbang ke atas saat tubuh raksasa bumi terus-menerus terpotong, dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Disapu oleh pedang bergulir mengutuk ini, tubuhnya dihancurkan dari atas ke bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, secara mengejutkan berubah menjadi debu di bawah gerakan pembunuh Long Hao Chen. Serangan terakhir benar-benar meledakkan seluruh tubuh raksasa ini, saat kecemerlangan seperti rantai dipancarkan bersama dengan ons kekuatan terakhir yang berasal dari amplifikasi pedang bergulir mengutuk ini, langsung membidik dari jauh ke Huang Yu yang samar-samar tak bernyawa, terbang ke arahnya. Huang Yi adalah pemimpin sihir peringkat kedua, dan jika bukan karena pertimbangannya terhadap orang yang mungkin tidak bisa menyerang, peringkat pertama kualifikasi penyihir adalah dia. Raksasa bumi adalah mantra yang dia pelajari baru-baru ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan dari langkah kelima bisa menghancurkannya begitu cepat. Ini adalah raksasa bumi, bukan tembok bumi. Bukankah kekuatan pertahanan raksasa bumi adalah sesuatu yang bisa mengulur waktu bahkan melawan lawan di langkah ke-6? Dua lampu kuning muncul satu demi satu di Huang Yi, itu adalah tembok bumi, yang dilepaskan oleh dia dan peri elemennya. Dua suara ledakan berturut-turut dapat terdengar, saat cahaya keemasan yang terbang secara tak terduga menghancurkan dua tembok bumi ini secara berurutan. Kekuatan tak terbendung ini terus maju dan ditujukan ke dada Huang Yi. Sebuah film berwarna kuning kecoklatan muncul dari tongkat di tangan Huang Yi. Setelah bertabrakan, cahaya terang itu akhirnya hancur, berubah menjadi lusinan percikan cahaya yang menyebar ke segala arah. Pada saat itu, Huang Yi dapat dengan jelas melihat bahwa serangan mendadak terhadapnya ini adalah Radiant Shield yang dilempar yang ada di tangan Long Hao Chen. Sayangnya, perisai ini sekarang benar-benar hancur. Menghadapi keadaan seperti itu, Long Hao Chen dibiarkan tanpa sarana. Memang benar bahwa pedang bergulir mengutuk miliknya adalah keterampilan yang sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki satu pedang di tangannya, dan kemampuan ini membutuhkan dua pedang untuk membangun momentum dengan tepat. Jadi, karena Radiant Shield tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, itu harus digunakan untuk menyelesaikannya. Retakan asli di atasnya diperbesar, sebelum akhirnya berakhir di tepi kehancuran, ke kondisi yang tidak bisa diperbaiki. Dibiarkan tanpa pilihan, Long Hao Chen hanya bisa menggunakan serangan terakhir ini. Dibandingkan dengan peralatan Long Hao Chen, peralatan Huang Yi jauh lebih mewah. Film kuning kecoklatan yang muncul akhirnya adalah keterampilan yang termasuk dalam tongkat sihirnya, perisai pelindung elemen bumi. Saat ia mencapai tanah dengan kecepatan yang menakjubkan, napas Long Hao Chen jelas menjadi lebih berat, kurangnya energi spiritual internalnya adalah apa yang membuat sensasi lemah ini muncul. Jika ini adalah pertempuran hidup atau mati, dia tidak akan ragu menggunakan pil spiritual memulihkan, tetapi dia tidak mau membuang sumber daya berharga dalam pertandingan kompetisi. Lebih penting lagi, dia berharap seperti sebelumnya potensinya untuk keluar dengan pertandingan ini. Setelah jeda singkat, Fight Ring dibebaskan saat dia tiba-tiba menginjak tanah, meluncurkan Charge sekali lagi. Pada saat ini, dia hanya berjarak sekitar 20 meter dari Huang Yi. Selama dia bisa mengurangi jarak di antara mereka dalam waktu singkat, dia akan mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, Huang Yi menunjukkan senyum tipis.
Menggenggam tongkat sihirnya, dia tak henti-hentinya mengucapkan mantra, dan sebuah cincin bersinar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin itu secara mengejutkan mulai bergerak di tanah, tiba di bawah kaki Long Hao Chen. Pada saat ini, 10 paku tiba-tiba naik dari tanah, mengambil bentuk sangkar yang menjebak Long Hao Chen di dalamnya. Peri elemen bumi juga mulai melantunkan mantra pada saat ini, menampilkan sinkronisasi dengan Huang Yi yang bisa disebut sempurna. Di udara, warna kuning tiba-tiba muncul dan, segera, 10 batu seukuran batu giling jatuh dari langit, hendak menghancurkan Long Hao Chen yang masih berada di kandang ini. Jika Long Hao Chen masih memiliki Radiant Shield, tidak akan sulit baginya untuk memblokir batu-batu yang jatuh ini. Tapi Radiant Shield telah dihancurkan dan dia tidak memiliki perisai lain untuk mempertahankan dirinya. Saat dia mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen memusatkan perhatiannya pada pertempuran. Ketika dia melihat kandang yang mengelilinginya, dia menyadari fakta bahwa pertandingan ini sayangnya akan sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, sampai saat terakhir, dia bertekad untuk tidak pernah menyatakan kata-kata, "Aku menyerah." Memegang gagang pedang apinya dengan kedua tangan, dia mengambil langkah kecil ke depan dengan kaki kirinya, menjaga kakinya tetap dekat satu sama lain, menurunkan pinggangnya dan mulai melompat. Penuh tekad dan ketekunan, dia menatap batu-batu yang jatuh ke tanah saat dia menyelesaikan gerakan melompat ini. Pada saat ini, keterampilan tempur Long Hao Chen dan kapasitas mentalnya yang kuat tidak diragukan lagi terwujud. Dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melompat ke ketinggian 100 meter dan berbenturan dengan bebatuan yang jatuh ini. Selama masa krisis ini, pedang api mengenai batu di sisi mereka, yang merupakan area paling rentan mereka, meminjam kekuatan dari lompatan, daripada menyerang sembarangan. Metode ini paling baik dalam menghemat energi spiritual saat bertarung di level tertinggi. Di sisi lain, Huang Yi dan peri elemental buminya memulai nyanyian panjang. Kali ini, waktu rapalannya bahkan lebih lama dari mantra pemanggilan sebelumnya. Hal yang lebih aneh lagi dalam nyanyian bersama dengan peri elemental bumi ini adalah kecepatannya sangat lambat, dia selesai melantunkan tangga nada musik sebelum membiarkan peri elementalnya memulai yang berikutnya, dan seterusnya. Ini adalah intisari dari nyanyian bersama para penyihir. Mantra yang akan diluncurkan dengan mantra yang begitu rumit hanya bisa menjadi mantra rahasia, membutuhkan koordinasi yang tinggi antara para pengguna mantra. Memanfaatkan peri unsur sejauh ini merupakan metode termudah untuk melakukan nyanyian bersama semacam ini. 8 pesaing lain dari grup ketiga saat ini dapat dengan jelas melihat bahwa pertandingan telah diselesaikan. Tidak peduli mantra apa yang dilantunkan oleh Huang Yi dan peri elemental buminya, Long Hao Chen tidak punya cara untuk menghentikannya. Dan, tentu saja, semakin lama mantra sihir, semakin kuat kekuatannya. Lusinan batu jatuh dikirim terbang oleh Long Hao Chen, saat ia menemukan keheranannya bahwa kekuatan tubuhnya memang telah membuat kemajuan besar. Terus-menerus menghancurkan batu-batu yang jatuh ini membuat tangannya terasa agak mati rasa, tapi setidaknya dia bisa menghemat energi spiritual internalnya, dengan cara ini. Bang! Sebuah pancaran emas merah bersinar sekali lagi. Sekali lagi, itu adalah serangan matahari cemerlang. Long Hao Chen menggunakan dua dari mereka berturut-turut untuk membuat celah di kandang yang mengelilinginya dan berhasil berlari keluar dari dalam. Anda tidak akan berhasil tepat waktu, Anda hanya bisa mengakui. Suara acuh tak acuh Huang Yi bergema saat dia mengungkapkan senyum percaya diri. Wajahnya yang lembut dipenuhi dengan beberapa tanda kebanggaan dan kesombongan yang tersembunyi. Long Hao Chen tidak melancarkan serangan, ia menemukan bahwa tanah telah menjadi sangat berbeda. Di atas tanah berpasir asli sekarang ada sedikit cahaya kuning. Cahaya ini tidak intens sama sekali, tetapi masih ada. Huang Yi samar-samar tersenyum, apakah tidak apa-apa? Kalau begitu silahkan lihat sendiri. Setelah dia dengan ringan mengguncang tongkat di tangannya, pemandangan aneh terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba membengkak, mendorong tubuhnya setinggi 3 meter di udara, dan segera setelah itu, tanah yang membengkak itu mundur, tiba di punggungnya, bahkan lebih cepat dari kecepatan serangan Long Hao Chen.
Tampaknya dalam sepersekian detik, jarak yang memisahkan Huang Yi dan Long Hao Chen bertambah 100 meter. Baik untuk prajurit atau ksatria, poin terpenting saat menghadapi penyihir adalah jarak. Melihat jarak yang memisahkan mereka meningkat begitu tiba-tiba, Long Hao Chen bingung. Segera, dia merasakan tanah di bawahnya bergetar ketika tumpukan besar tanah tiba-tiba menggenang dan berguncang. Tubuhnya langsung terlempar olehnya. Long Hao Chen meringkuk tubuhnya di udara, mengubah arahnya ke tanah, tetapi tumpukan tanah lain dengan kejam mengetuknya. Dia melambaikan pedangnya, memotong di bawah. Bang! Kekuatan besar melemparkan Long Hao Chen sekali lagi ke udara. Melepaskan semua harapan, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan itu, seolah-olah seluruh stadion telah diberi kehidupan ketika tumpukan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling seperti ombak. Huang Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh, mengerahkan kendalinya. Sambil tersenyum, dia pergi sejauh untuk menatapnya dengan ejekan. Mantra kontrol bumi dari langkah ke-6, gelombang bumi. Ini adalah mantra pertahanan diri terbaik untuk penyihir yang mengendalikan bumi. Tidak hanya bisa membantu untuk mengubah arah tubuhnya sendiri atau untuk bergerak cepat, itu juga bisa digunakan untuk memblokir serangan atau menyerang musuh, jadi itu adalah teknik kontrol yang tangguh yang bisa menyerang dan bertahan. Selama musuh berada di tanah, dia hampir tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari kendali mantra ini, kecuali jika kekuatan lawan begitu hebat sehingga dia bisa menghancurkan mantra itu hingga terlupakan. Long Hao Chen bahkan tidak punya waktu untuk jatuh karena dia sekali lagi terlempar ke udara, seperti perahu kecil di atas ombak. Dari segala arah, gelombang bumi yang tak terhitung jumlahnya tak henti-hentinya membidik tubuhnya. Bahkan jika tubuh Long Hao Chen sangat keras, itu tidak mencegah gelombang darah keluar dari tubuhnya. Wasit berdiri di tempat yang sama, jauh dari medan perang ini, saat dia mengamati dengan cermat adegan ini, menunggu Long Hao Chen menyerah. Melihat perjuangan Long Hao Chen dengan gelombang bumi, Huang Yi tidak bisa menahan perasaan kagum. Ksatria muda ini pasti lebih muda darinya, tapi dia sudah berlatih sampai langkah ke-5. Selain itu, tekad dan resolusinya nyata. Hanya, pada akhirnya, dia hanyalah seorang ksatria. Dan di atas semua itu, dia adalah seorang ahli dalam pengendalian area. Ya, dia menghadapi seorang ksatria, lalu kenapa? Sensasi kontrol penuhnya sangat luar biasa, terutama melawan lawan seperti ini. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen yang tiba-tiba terlempar ke udara tiba-tiba berhenti terbang. Huang Yi hanya bisa samar-samar melihat cahaya ungu yang datang dari tempat yang tidak diketahui di tubuh Long Hao Chen. Segera, tanda ungu mendetail muncul tanpa dasar, secara mengejutkan menopang tubuhnya sehingga dia tidak terus jatuh. Teriakan marah, melolong dengan keterlaluan bergema, mengejutkan semua orang yang hadir di sekitar stadion saat aura langsung menyebar di sekitar cahaya berwarna ungu. 9 lampu ungu berkilauan, melingkari simbol aneh pada tanda di udara, saat tubuh besar muncul di bawah Long Hao Chen, menangkapnya. Hao Yue. Hao Chen memanggil namanya, agak heran saat dia membungkuk di atas punggung lebar Hao Yue dan dengan keras terengah-engah. Energi spiritual internalnya hampir sepenuhnya habis, yang memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Jika dia dilempar sekali lagi oleh gelombang bumi, dia mungkin akan benar-benar terluka. Itu benar, Hao Yue datang. Merasa bahwa Long Hao Chen dalam bahaya, dia memilih untuk dipindahkan ke sisinya. Sebuah pancaran cahaya hijau kebiruan muncul di bawah tubuh Hao Yue, menahan berat tubuhnya dengan panjang 4 meter. Ketika dia berada di sisi Long Hao Chen, dia hanya bertingkah seperti anak manja, penuh kasih sayang dan mencari cinta. Tetapi pada saat ini, 6 mata di 3 kepala Hao Yue benar-benar sedingin es. Mengambang di udara, dia dengan dingin menatap Huang Yi dari jauh. Jumlah. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Monnya seperti apa? Mengambang. Melihat Hao Yue, Huang Yi benar-benar tercengang. Bukankah itu sejenis kadal berkepala 3? Tetapi dengan ukuran yang begitu besar, binatang ajaib ini memberikan perasaan yang hampir tidak penting. Namun, dia masih tahu mantra pengontrol angin float yang dia gunakan saat ini. Akibatnya,
Dia diam-diam mencibir pada dirinya sendiri. Float bukan, melonjak berapa lama tubuhmu yang besar bisa melayang di udara. Segera setelah Anda jatuh, Anda akan sama di bawah pengaruh gelombang bumi saya. Dan gelombang bumi, saya bisa bertahan selama 10 menit lagi. Huang Yi tidak berani ceroboh. Dalam sekejap Hao Yue muncul, dengan peri elemental bumi, dia mulai melantunkan mantra lain. Mantranya adalah untuk mantra meteorit, sedangkan mantra peri elemen bumi adalah untuk mantra batu jatuh. Meteorit adalah mantra ofensif yang sangat kuat, tetapi itu meluncurkan satu meteorit yang bergerak sesuai dengan kendali mage. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dengan efek area, Falling Stone secara alami meningkatkan potensi serangannya secara luar biasa. Saat sisi ini melantunkan 2 mantra, di sisi lain, Hao Yue melantunkan 3 mantra. Dan lebih jauh lagi, ketiga atribut mereka benar-benar berbeda. Suara pelan Little Light, Little Flame, dan Little Green naik pada saat yang bersamaan. Nyanyian mereka dalam bahasa yang Long Hao Chen tidak mengerti. Itu benar-benar berbeda dari nyanyian manusia, itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan sangat kuat. Yang pertama menyelesaikan nyanyiannya adalah Little Light. Lingkaran emas muncul dan mengelilingi kepalanya yang besar. Little Light mengangkat kepalanya, menyemburkan cahaya terang yang mencolok di udara. Segera, awan emas muncul di udara, dan seketika, seberkas cahaya jatuh dari awan, ditujukan ke tubuh Long Hao Chen. Arus hangat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa energi spiritual cair di tubuhnya berada dalam semacam agitasi total, melompat-lompat dengan kecepatan yang menakjubkan, memulihkan kekuatannya. Radiant World, skill dari Guardian Knight dari langkah kelima. Juga dikenal sebagai Spiritual Replenishment, skill ini memiliki batasan yang sangat besar, hanya bisa digunakan di antara pengguna elemen ringan. Itu adalah mantra yang digunakan untuk mentransfer energi spiritual, mantra yang jauh lebih tidak jelas daripada keterampilan menyimpan kekuatan dalam keterampilan rahasia ksatria. Terlepas dari apakah mereka ksatria penjaga atau ksatria retribusi, sangat sedikit yang belajar menggunakan keterampilan ini. Tanyakan saja pada diri sendiri, siapa yang mau mentransfer energi spiritualnya kepada orang lain. Namun, Little Light bisa menggunakan mantra ini dan dia langsung menggunakannya pada tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa dalam hampir sepersekian detik, lebih dari 50% energi spiritual internalnya telah pulih saat dia segera meluruskan posturnya, masih duduk di Hao Yue. Karena Huang Yi dan peri elemental bumi merapal mantra mereka terlebih dahulu, batu jatuh dan meteorit segera diselesaikan secara bersamaan. Di langit, batu seukuran batu giling yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Bersamaan dengan itu, kilau cahaya kuning muncul bersama dengan batu melingkar yang sepertinya mengeluarkan suara mendesing, mengarah lurus ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen masih duduk di punggung Hao Yue, berdiri tegak dan tidak bergerak. Dia secara alami tahu niat Hao Yue melalui koneksi mereka. Mencondong ke bawah pedang api di tangannya, kilau keemasan muncul di sekitar, menyimpan kekuatan. Api kecil meraung di udara, saat segi enam merah menyala di atas kepalanya dan kedua mata kecilnya yang berwarna merah menyala dalam warna merah yang mempesona. Bang! Sebuah kolom api tiba-tiba naik di sekitar tubuh Hao Yue, naik ke udara dan mengubah sebagian besar batu yang jatuh langsung menjadi abu. Ketika bertabrakan dengan meteorit yang ditembakkan ke arahnya, efeknya tidak berbeda. Saat meteorit itu mendekati Long Hao Chen, api kecil menggerakkan kepalanya yang besar, hanya bertabrakan dengan meteorit ini yang sudah sangat berkurang momentumnya. Mantra Little Green selesai pada saat ini. Cahaya hijau terang menyinari punggungnya secara instan, membentuk segi enam berwarna hijau, saat badai dihasilkan dan disemprotkan dari punggung Hao Yue. Munculnya badai ini cukup tidak elegan, sepertinya kentut, tapi hasilnya menakjubkan. Tubuh besar Hao Yue didorong oleh pilar angin ini. Secepat meteor yang mengejar bulan, dia terbang lurus ke arah Huang Yi. Tepat, Float tidak mengaktifkan penerbangan, tetapi lebih lanjut menambahkan bantuan tambahan dari Wind Pilar itu bisa membuatnya meluncur di udara untuk waktu yang singkat.
Tiga kepala Hao Yue memiliki kecocokan yang sempurna, Little Light mengurus pemulihan energi spiritual Long Hao Chen, Little Flame mengurus pertahanan, dan Little Green mengurus terbang. Binatang ajaib atribut 3. Huang Yi menatap kosong, meteoritnya baru saja jatuh setelah dipatahkan saat Hao Yue semakin mendekat. Tidak baik. Huang Yi buru-buru mengendalikan gelombang bumi dengan maksud untuk melarikan diri. Teknik gelombang bumi ini juga menghabiskan sebagian energi spiritualnya dan, selain itu, dari seri pertarungan sebelumnya dengan Long Hao Chen, konsumsi energi spiritualnya sudah sangat besar. Dia sudah tidak punya cara untuk meluncurkan serangan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan jarak mereka dan menunggu Long Hao Chen jatuh ke tanah. Tapi apakah Long Hao Chen akan memberinya kesempatan ini? Long Hao Chen melompat keluar dari punggung Hao Yue, menembak ke depan seperti anak panah. Little Green menyemburkan pilar angin yang lebih kecil dan, dengan mengarahkannya ke bawah kaki Long Hao Chen, membuat kecepatannya mencapai batas ekstrimnya. Gelombang bumi benar-benar digunakan dengan cerdik saat Huang Yi menggunakan kendalinya di bawah kakinya untuk mengubah arah. Dengan cahaya putih, daya tarik yang kuat menyeret Huang Yi, benar-benar heran, ke arahnya, dan pada saat berikutnya, pedang api Long Hao Chen sudah ada di depannya. Kompor Sein spiritual, tarik. Sebelumnya, Long Hao Chen ingin menggunakan keterampilan ini segera setelah dia akan berada dalam jarak 20 meter dari musuhnya, tetapi secara paksa dipisahkan darinya oleh kemunculan kandang yang tiba-tiba. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan lagi saat ini? Hao Yue, dengan 4 anggota tubuhnya yang kokoh, jatuh ke tanah, menyerang ke arah Long Hao Chen. Little Green membuka mulutnya untuk menarik napas, mengerahkan daya tarik yang besar untuk menarik sesuatu, dan, segera, bola angin lain tercipta, membantu Long Hao Chen jatuh dengan lembut ke tanah. Ketika Huang Yi kembali sadar, 3 kepala besar dan ganas sudah ada di depannya, mengelilinginya dari 3 arah. Bernafas dengan keras, Little Flame menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, sepertinya memikirkannya seperti makanan yang lezat. Tidak, aku mengakui. Aku tidak ingin memanjakanmu dengan kejutan ini.